Sekarang ini belum pernah ada mereka yang membakar masjid, merusak masjid, mereka yang menusuk, mencidrai, melukai ulama, bahkan mereka yang membunuh ulama, itu belum ada yang dibawa ke pengadilan hukum. Kita tinggal milih membunuh atau dibunuh. Nah, sebelum kita dibunuh oleh orang Islam yang kejam itu, sebaiknya kita membunuh lebih dahulu. Penghancuran moralitas, pandangan hidup, akhlak generasi muda Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku, saya akan melanjutkan secara singkat setelah saya bicara mengenai Islamofobia yang sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya saya menyoroti sedikit tentang yaitu fenomena global Islamofobia ya, yang ada di Amerika, di Eropa, tapi juga di Cina, India dan sebagainya. Nah, sekarang ini saya akan bicara singkat mengenai Islamofobia di Indonesia. Nah, saya pernah menulis buku ya. Ini Hijrah ya, Selamat Tinggal, Revolusi Mental, dan Selamat Datang, Revolusi Moral. Nah, di buku yang tipis ini ya, saya menunjukkan bahwa di Indonesia ini sesungguhnya ada fenomena yang perlu kita waspadai, yaitu fenomena Islamofobia. Jadi buku kecil ini saya terbitkan cetakan pertama Januari tahun 2019. Ya. Jadi ini beberapa bulan sebelum Pak Jokowi mengakhiri periode pertamanya itu. Nah, sekarang saya akan bicara ya, bahwa justru sudah lama ya saya mendengarai bahwa kekuatan Islamofobia di Indonesia ini memang diberi angin buritan yang kencang. Jadi ada kontradiksi, misalnya ada seorang anggota DPR yang mengaku bangga sebagai anak PKI, kemudian dia sudah memproyeksikan bahwa anak-anak remaja PKI yang dulu mbah atau kakeknya itu kena peristiwa Gestapo 1965 itu, sekarang usianya sudah mulai masuk ke usia pemilu, berhak untuk ikut pemilu, jumlahnya sekian belas juta. Ditambah dengan PKI-PKI tua, itu bisa menjadi mungkin sampai 20 juta. Maafkan kalau saya tidak akurat, tapi pokoknya banyak sekali, sehingga sudah tinggi waktunya supaya PKI dibolehkan muncul kembali, direhabilitasi, dan boleh diberi kesempatan untuk mendirikan Partai Komunis gaya baru. Tapi sebaliknya, saudara sekalian, ya, setiap kali umat Islam itu bicara bertentangan atau oposisi dengan rezim, maka dikejar sampai ke ujung bumi. Ya. Kemudian kita tidak usah menutup mata bahwa kriminalisasi terhadap ulama itu juga luar biasa. Saya ingat sekarang ini belum pernah ada mereka yang membakar masjid, merusak masjid, mereka yang menusuk, mencidrai, melukai ulama, bahkan mereka yang membunuh ulama, itu belum ada yang dibawa ke pengadilan hukum. Ya. Alasannya mereka orang gila, tidak waras dan sebagainya. Ya. Sesungguhnya ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian juga dulu periode pertama Pak Jokowi jadi presiden itu ya, itu ada usulan supaya suara adzan nggak boleh keras-keras. Kemudian ada orang mengatakan suara kidung lebih merdu dari suara adzan. Ya. Kemudian ada seorang yang mengatakan sekarang inilah waktunya kita tinggal milih membunuh atau dibunuh. Nah, sebelum kita dibunuh oleh orang Islam yang kejam itu, sebaiknya kita membunuh lebih dahulu. Orang itu sekarang jadi gubernur, bayangkan. Kemudian juga masih banyak sekali contoh-contoh ya yang menunjukkan bahwa ada kedekatan luar biasa. Ya.
Jadi 2014 Pak Jokowi dilantik jadi presiden pertama kali itu negara pertama yang dikunjungi itu bukan Singapura atau Kuala Lumpur, negara tetangga, tapi langsung ke Beijing. Ya, ini tentu ada maknanya. Dan tiap tahun sampai 2017 itu selalu sowan, ya, Pak Presiden kita itu sowan ke Pak Xi Jinping itu, ya, dan lain sebagainya. Nah karena itu saudara-saudara, ya, jadi ini sudah tinggi waktunya kita meningkatkan kewaspadaan, ya, karena ya terus terang saya melihat sangat berbahaya, ya, karena kalau kekuatan Islamofobia itu dibiarkan, ya, lewat media online, lewat ya bahkan media massa mainstream, cuma caranya mungkin tidak seperti kalau di medsos itu, ya. Kemudian juga langkah dan gaya segala macam dikerjakan oleh rezim itu memang sepertinya itu bernilaikan Islamofobia, maka ini harus kita hentikan, ya. Terus sekalian, saya tidak akan bicara banyak, ya. Tapi tadi saya ketika menuju ke tempat rekaman ini, saya jadi ingat dalam surat Al-Hijr, ya, itu surat nomor 15-nya ayat 9, ya, itu berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ya. Jadi kami Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan agama Islam, menurunkan cahaya kebenaran, dan kami Allah yang akan memeliharanya. Jadi dengan ayat ini kita nggak usah terlalu khawatir, asal kita tetap bekerja, tapi juga mau berkorban, tetap berdoa kepada Allah yang maha sempurna itu, maka mudah-mudahan kita bisa mengkonten, ya, membendung kekuatan Islamofobia itu secara bersama-sama, ya. Jadi harapan saya selalu, ya, supaya tokoh-tokoh Islam dari kalangan manapun menyadari masalah ini, ya, karena memang yang dicontoh oleh rezim kita ini nampaknya itu memang sangat dekat, ya, hubungan spiritual, hubungan politik, hubungan ideologis, ya, mungkin, ya, saya bisa keliru, ya, dengan RRC. Sudah rahasia umum bahwa suku Uighur di Xinjiang itu, ya, itu sudah berapa puluh ribu yang mati, ya, tanpa bukti, ya. Kemudian 1,5 juta dimasukkan ke penjara kota, ya, dinamakan education camp, ya, padahal concentration camp, ya, itu killing ground, ya, jelas sekali, ya. Dan kita belum pernah sekalipun, ya, berani mengatakan pada Cina, stop, kami negeri Muslim terbesar di muka bumi, kami mengingatkan jangan begitu, RRC, tapi itu tidak berani, ya. Ya ini hanya sekedar luapan kata-kata saya yang insya Allah sesuai dengan fakta. Jadi in conclusion, ya, khotimahnya itu saya hanya mengatakan bahwa setelah kita melihat fenomenon global dari Islamofobia itu, ya, bahkan ada industrinya, ya, sudah saya sebutkan biayanya berapa, sudah saya katakan juga, ya. Memang ada industri Islamofobia, ya, lewat berbagai macam koran-koran besar, saluran televisi, radio maupun juga yang online itu, ya. Jadi cukup gitu saja, kita harus waspada, saudara-saudaraku, dan Allah akan tetap melindungi kita, ya, selama kita juga mau memperhatikan nasib kita, ya, yang kita pernah serahkan orang lain. Jadi kita memang harus bergerak, berkorban, ya, bersama-sama, ya. Mudah-mudahan di periode kedua Pak Jokowi ini Islamofobia bukan semakin gawat, dan bahkan pencabutan lembaran miras pun kalau menurut saya, ya, itu tidak cukup sama sekali, ya, dan akan terus jalan, ya, walaupun katanya tertutup tapi terus jalan, ya. Dan nanti ini sesungguhnya bukan masalah ekonomi yang cuma beberapa ratus miliar, ya, atau berapa triliun, ya, tapi menurut saya yang dibalik itu adalah penghancuran moralitas, pandangan hidup, akhlak generasi muda Islam. Saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.